Cinta monyet itu adalah istilah ini berasal dari kebiasaan monyet yang suka gelantungan di pohon, yang berarti bermain-main. Maksudnya cinta pertama adalah perasaan yang main-main aja. Oh. Hai Bi. Hai Tan, Hai Militan. Bingung gua kamera yang mana sih? Ini apa ini? Yang mana? Yang ini dong, jangan sebingung itu kayak cinta dong. Ini kan bulan Februari temanya cinta. Jangan bingung-bingung. Oh iya, bulan Februari, bulan penuh cinta. Bulan penuh cinta. Tapi kita baju merah-merah nih, Mi. Karena sekalian juga Imlek kan. Oh iya betul, Imlek kan. Teman-teman Militan yang merayakan Imlek, selamat Hari Raya Imlek. Gongsi. Jadi tahun ini gimana keberuntungan lo, Mi? Keberuntungan gue nggak beruntung, soalnya kata gue sio kuda, katanya yang beruntung sio kerbau sama sio apa gitu dari 5. Sio gue dong. Sio lu, karena sekarang ini kerbau logam kan sekarang. Harusnya beruntung ya. Harusnya beruntung dong, ntar dapet cuan pindah ke Cawang kan. Iya. Belum apa udah dikasih. Akan apa? Diem. Oh gitu. Taunya dia kaum rebahan ya. Kerbau tuh diem, katanya malas, padahal mah suruh kerja mah semangat dia, bajak sawah. Bajak sawah, jadi gue harus bajak sawah dulu ya. Iya, jangan lupa 3M nih teman-teman Militan. Pakai masker, jaga jarak, sama hindari kerumunan. Cuci tangan juga. Oh iya betul, cuci tangan. Menghindari kerumunan. Sekarang jadi 5. Lama-lama ntar anniversary corona jadi 10M. Aduh. Kalau M-nya diganti 10M. 10 miliar. Jangan 10M dong, bikin 17M. Ngambil 11.000 per bansos. Nah, kaya tuh gue 17M. Mimi bisa. Aduh, tenggelam tuh berita, kesel nih gue. Gara-gara Mbak G itu jadinya tenggelam nih berita nih kan. Terus jadi kita mau bahas apa? Kok jadi kesana? Tapi kita hari ini harus tenang, kalem. Karena kita mau bahas tentang cinta. Ini karena bulan cinta. Tahu nggak lagu itu? Tahu nggak lagu itu? CINTA. Ntar dulu, itu lagu apa ya? Ya Windas ya. Iya, ketahuan deh ini apa namanya? Dahsyat. Soalnya gue suka cuci jemur dulu tiap pagi ya kan. Nah, bahas cinta monyet hari ini kita nih. Karena awal bulan, terus penuh cinta, kita bahas cinta pertama, cinta monyet. Cinta monyet. Masih inget gak lo? Cinta monyet gue ya. Cinta monyet tuh kategorinya SMP apa SD ya? Kalau gue sih mengartikan cinta monyet mungkin orang yang pertama kali kita suka kali, selain bapak ya. Setelah bapak kita suka sama cowok kayak SD kali ya. SD berarti ya. Nah, cinta monyet pernah sih gue ngerasain tuh suka sama orang pas SD, tapi orangnya juga nggak tahu sebenarnya gue suka sama dia. Oh, gitu. Jadi dipendem aja dalam hati. Yang kayak lagi sekarang hits nih lagu Ungu Cidaha, Cinta Dalam Hati. Cidaha. Bener banget Cidaha. Cinta dalam hati, lo pernah nggak tuh ngerasain itu tuh? Cinta monyet ya berarti ya. Cinta monyet, iya gue SD juga kelas 3 atau kelas 4 gitu kali ya. Wow, agak muda ya, gue kelas 5 soalnya agak tuh cinta monyet nih gue tuh. Ya tapi sama gitu. Sama lah ya, beda suka-suka setahun doang. lah ya. Jadi si orang ini, gue lupa namanya siapa ya. Pokoknya dia tuh setahun di atas gua. Oh, kakak kelas. Kakak kelas, tapi gua nggak sekelas ya. Iya nggak sekelas. Gimana? Nggak satu sekolah maksudnya. Jadi ketemunya di tempat les. Tempat les. Zaman-zaman les bahasa Inggris dulu waktu SD ya kan. Terus satu tempat les, terus ya itu tapi gue lupa namanya ya, nggak seru banget deh. Ya udah ya lo rasain saat itu deh, lo suka tapi dia tahu nggak? Ya nggak tahu lah. Sama berarti kayak gue. Ini nggak pernah bilang, nggak pernah apa. Cuman mengagumi. Nulis di diary gitu, nulis di diary. Tapi kayaknya gue ingetnya gini, orang yang pertama gue suka ini adalah patokan gue menyukai orang-orang selanjutnya. Ngerti nggak lo? Apa tuh? Jadi karakternya, mukanya kali ya? Iya, jadi secara fisik ya. Jadi dia tuh kurus, putih, tinggi gitu ya. Ya udah sampai
sampai gua ngerti kalau seharusnya itu fisik itu nggak terlalu utama, meskipun tetap utama tapi nggak terlalu utama gitu ya maksudnya. Jadi patokan gue tuh begitu aja tiap kamu. Tapi emang iya sih bener-bener Patokannya gitu aja gitu kali ya. Oh, kalau gue teman SD, teman sekelas. Oh, oke. Karena kok dia pinter gitu. Kalau SD kan kalau suruh baca buku cepet gitu. Suara kelas baca bab ini, dia baca cepet, gue jadi suka sama dia, baca cepet banget. Namanya gue nggak inget nggak bisa. berarti lo? Karena gue nggak bisa baca cepet begitu. Namanya inget sih, tapi nggak perlu gue sebut Ya nggak perlu sebut ya. Malu sama teman SD ya. Malu soalnya nggak ada yang tahu sama sekali juga, teman sekelas gue semuanya nggak ada yang tahu. Terus apa yang lo lakukan waktu itu? Ya diem aja, cuman dia dijodoh-jodohinnya sama teman gue yang lain di kelas Aduh, lain. Aduh, pedih. Nah itu dia cinta dalam hati, pedih. Tapi nyanyi nih sampai ekspresi ya kan, sedih juga gitu kan. Pedih dong ya. Nah ngomong sama cinta monyet, awalnya gue nggak tahu nih. Cinta monyet tuh apa sih? Apa sih cinta monyet? Kenapa disebutin cinta monyet? Kenapa monyet-monyet dibawa-bawa? Kenapa Jadi harus pas monyet gue gitu ya? cari-cari tahu, menurut Wikipedia nih, cinta monyet itu adalah istilah ini berasal dari kebiasaan monyet yang suka gelantungan di pohon, yang berarti bermain-main. Maksudnya cinta pertama adalah perasaan yang main-main aja. Oke. Tapi banyak juga orang yang cinta monyet terus abis itu nikah segala macem. Karena awet kali ya. Mungkin gorila suka sama orang hutan ini. Gorila iya, karena satu family. Satu family ya. Udah kayak film gorila, lo suka sama yang baik sama dia ya kan di film itu kan, karena baik, ngejagain, ngelindungin dia, jadi suka dia. Tapi kalau anak lo udah cinta monyetan belum? Oh udah, tentunya anak SD zaman sekarang apalagi ya. Kayak nulis-nulis di buku Zandra Love Aska kayak gitu-gitu. Oh dia cintai monyetnya Aska. Gue buka-buka tapi gue gak tanya-tanya, dia malu sendiri ya kan. Ini nyokapnya langsung kasih tahu gitu. Zi juga ngasih tahu gue satu nama, tapi dia bilang rahasia, jadi ya udah rahasia. Jangan dikorek-korek ya. Kalau gue juga nggak nanya sih, gue mau kepoin bukunya aja. Lu buka buku tulisnya deh di paling belakang. Kagak ada, anak gue kagak doyan nulis di buku. Gambar doang. Apa di meja? Kalau Zandra juga ada tuh, sempat di taplak meja dia nulis-nulis tuh Zandra Love Aska. Kalau cewek mungkin gitu kali ya. Kalau cowok kayaknya jarang deh kayak gitu. Oh iya, kalau cewek gitu kan, cewek kan suka nulis ada love-nya gitu loh, gambar-gambar hati, nama cowoknya, nama ceweknya di bawah. Kisah cinta monyet tuh ya. Kisah cinta monyet. Tapi yang lo petik pelajaran dari cinta monyet apa? Yang kita petik adalah bahwa ternyata kita harus ungkapin kayak kalau kita suka. Oh gitu ya. Karena kalau jadi lo nyesel nih nggak ungkapin. Jadi kalau kita ungkapin, karena dia dicomblong-comblongin sama temen lo. Ungkapin karena, mestinya gue punya cerita cinta monyet nih, karena waktu kelas 6 SD. Jadi penyesalan lo adalah lo tidak mempunyai cerita cinta monyet gitu ya. Jadi gue gak punya pacaran cinta monyet nih, cuma suka doang. Nah kalau teman-teman SD gue kan pada pacaran tuh, bener-bener yang pacaran gitu. Oh iya teman-teman SD gue juga banyak yang jalan pacaran. Bareng-bareng, cinta monyet itu kan pacarannya gak jalan berdua ke mall gitu ya, kayak lebih rame-rame, tapi ada pacarnya di situ gitu, main bareng, main time zone atau main apa tuh kayak gitu-gitu kan. Rame-rame atau kalau di kantin juga gitu kan rame-rame di juga gitu kantin ya. Atau dia mereka couple-couple tuh jadi pasang iya, beli cilok bareng cinta monyetnya, yuk kita ke kantin beli cilok bareng, seru kan. Ya kan, atau yuk kita beli es mambo ke depan. Iya. Tapi mungkin kalau nggak pandemi kan anak kita juga udah gitu kali ya. Iya sekali ya, udah kayak suka-sukaan, tuker-tukeran pensil atau mengukir nama di meja. Asik. Mengukir nama di meja sekolah tuh kan kayu ya, suka diukir-ukir pakai penggaris pojokan itu loh. Sekarang masih boleh gitu anak SD. Sekarang kan sekolahnya pindah-pindah. Oh iya. Nah, terus nih, buset terlalu ramai. Iya terus. Nah, kalau menurut Wikipedia nih, katanya cinta monyet itu ada lagi nih lanjutannya. Karena cinta main-main tadi. Cinta main-main tadi yang menurutnya kayak monyet gitu kan. Nah, ini cinta monyet adalah istilah informal yang berarti perasaan cinta yang terjadi antara sepasang anak muda yang masih dalam masa remaja. Istilah ini juga dapat digunakan sebagai kata sindiran yang digunakan kepada seseorang yang kurang mencintai pasangannya. Ternyata artinya ada itu juga. Jadi kalau kurang mencintai pasangannya dibilang monyet. Monyet lu gitu kan. Berarti ini kayak ntar suka, besoknya udah gak suka lagi gitu. Bisa jadi tuh. Bisa jadi sih. Gue suka banget fix yang ini. Kayaknya enggak ganti lagi gitu ya dia suka. Gitu ya. Bisa jadi tuh kayak gitu. Bisa jadi ya. Kita suka sama dia. Kita suka sama dia besok lupa gitu ya. Nah,
ada yang lebih Yang cakep lebih gitu ya. bagus. Oke ini lebih cakep nih, lebih imut daripada yang kemarin gue suka nih. Jadi gue suka sama dia, bisa juga sih tuh karena main-main tadi ya. Iya, main-main tadi. Karena Si cinta monyet tadi. Iya karena si monyet suka bergelantungan tuh di pohon main-main. Jadi dikiranya Jadi ganti sama satu yang ini, terus ganti lagi, terus ganti lagi gitu. nah itu kan Ke pohon lain. Dari pohon pohon lain lain. ke pohon lain. nah itu kan monyet zaman dulu suka bergelantungan tuh di pohon mainnya. Kalau zaman sekarang mah monyet main enggrang. monyet main Topeng monyet lo sering lihat dia main enggrang. Gila jago banget. Kita aja susah main enggrang dia bisa dong. jadi monyet. Kalau nggak di lampu merah dia pakai topeng boneka, matanya dibolongin malah jadi horor. Gua Jadi ngeliatnya. Bukan jadi lucu nih, topeng monyet malah jadi horor. Gerak-gerak kepala boneka tapi ada matanya gitu. Iya. Tapi si cinta monyet ini sebenarnya kan kalau dari dari psikologisnya gitu kan emang si remaja ini kan emang hubungannya sama emang perasaan dia Yes. yang dia patut kenalin gitu kan, maksudnya yang emang lagi masanya tuh dia mengenali orang lain daripada di sekeliling lingkungan intinya gitu maksudnya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Cuman ya sekarang anak cinta monyet sekarang tuh tapi dari dulu sih. Tapi dulu gue jarang sih ada teman gue yang manggil papa mama gitu. Sekarang Oh iya. anak Yang monyet sekarang SD ya. anak zaman sekarang cinta monyetnya manggilnya mama papa soalnya. Iya. Mama, papa disuruh makan dulu nih sama mama Iya. aku ya kan. Maksudnya mama yang mana gitu kan. Mah, aku kerjain PR dulu ya. Papa kerjain PR dulu. Disuruh nyuci juga nih sama mama aku. Ayah bunda, papa mama. Ayah bunda, mama papa, Ya iya kan? ampun. Serem kalau kayak Dia gitu. belum tahu betapa sulitnya jadi ayah bunda beneran. Ya benar. Jadi kalau anak-anak sekarang mengalami cinta monyet ya nggak apa-apa. Yes, itu Emang harus lagi dilewatin fasenya. gak sih fasenya. Kalau dilarang-larang malah kasihan karena mungkin dia suka tapi dilarang pacaran. Karena sesungguhnya pacaran itu kayaknya emang fasenya anak remaja mulai mengenal Mungkin orang. pacarannya lebih ke ya kita ini juga ya, kita awasin juga kita awasin, gitu kita maksudnya. pantau bahwa Dan itu, sebelum dia sampai ke tahap pacaran, kita kasih itu edukasi yang paling penting sih. Yes. Jangan Itu. malah ditakut-takutin. Kasihan juga mesti melewati fase ini sih menurut gua anak-anak remaja Betul. untuk suka sama orang. Mungkin karena suka sama orang dia jadi semangat sekolah, atau mungkin perempuan yang tadi nggak mau merawat diri jadi suka merawat diri. Jadi rajin cuci muka, mungkin sikat gigi, atau rajin bersih-bersih ya kan, atau jadi suka makan mandi. sehat, atau suka olahraga. Itu kan sebenarnya juga fungsinya baik ya, kecuali kalau mungkin pacaran yang bikin ke area-area negatif yang kayak lagi patah hati. Nah kita harus dampingin tuh karena mereka Iya, suka betul. cari arahnya tuh bingung ketika patah hati. Tapi waktu lo cinta monyet itu patah hati lo gimana? Patah hati gue gimana ya waktu Ingat nggak? SD itu sih. Selain dia dijomblangin sama temen lo? Tapi gue biasa aja karena mungkin cinta monyet kali ya. iya, kalau Biasa cinta monyet, aja. iya, Mungkin pas bener-bener. SMP kali ya baru berasa patah hatinya tuh cinta-cintaan. oke, Kalau SD kan oke. cinta-cintaannya patah hatinya biasa banget kan. Biasa banget ya, kayak ya itu tadi udah lupa soalnya. Iya udah lupa bener Udah. tadi cinta monyet yang kayak Isal bilang hari ini suka besok udah lupa Iya, tuh. Iya. Ya oh ya udah aku bisa cari yang lain kok. Cari yang Nah kalau lain. SMP kan udah lebih yang kayak mendalam gitu. Iya. Sebenarnya tuh kayak yang dia Karena tuh juga lebih dari segi kematangan juga kan udah lebih matang gitu kan. Kalau gue waktu itu cinta monyet, patah hatinya pindah rumah. Jadi udah nggak les di situ lagi. Pindah rumah terus patah hati deh. sedih banget sih itu nggak ketemu lagi. Sampai lupa namanya makanya gue bilang. Kali-kali ketemu di IG kan. Iya tetap ya. Kalau ketemu di IG juga nggak bakal inget lah gimana orang nggak Nggak kenalan juga ya kan? Kenal sih pada saat itu kenal, cuma maksudnya nggak ngungkapin Nggak juga, ngungkapin, yes, diam bener-bener. aja gitu orang ya udah. Ya udah kayak nulis diary aja ya, diary. Aku Dear suka sama diary, dia, oh. tapi dia nggak pernah tahu gitu kan. Tapi anak-anak sekarang tuh nulis di diary juga nggak ya, kita Ini dulu tuh. zaman cinta monyet ya di Ah diary bener. gitu. Nah tuh sobat militan mungkin yang masih ABG atau mungkin punya adik yang masih ABG SD atau SMP masih nulis diary Masih nggak ya? nulis diary nggak ya? Kayak Atau kita dulu diary ya. itu pindah ke sosial media? Iya. Oh bisa jadi Mi. Ya kan di Facebook atau di Instagram buat tempat curhat. Iya betul. Tapi curhatnya dikit biasanya. Kalau di diary kan bisa banyak nih, jadi tenang, puas. Oh nulisnya mungkin di notes Mi. Oh ya Di notes di jadi ya. handphone. Heeh. Jadi diungkapin tapi kayak jarang nggak sih?
Oh iya, kalau anak Oh iya, anak zaman now sekarang bener. Curhatnya Tulisannya dikit, backgroundnya hitam, dikecilin banget. Sampai kalau gue kepo, gue capture, gue zoom lagi pengen tahu tulisannya. tuh ya. Jadi kakak-kakak, adik-adik, ini kakak Mimi ini kepo banget. Kalau kalian nulis kecil-kecil tetap bisa dibaca sama Nah, dia, itu dia. karena di capture. Kita capture, kita zoom tuh kan. Dia mau curhat apa mau bikin kepo. Gue kadang penasaran tuh sama orang-orang kayak gini. Dia sedih, dia share ke sosmed, tapi dikecilin. Maksudnya apa? Lu mau bikin orang perhatian apa orang kepo apa gimana, tapi jadi ribetin gitu ya kan. Kita mesti zoom gitu. Ya gak sih? Dia jadi tahu, yang mana yang peduli sama dia, sama enggak. Karena Iya, segitu harus benar-benar. seniat itu kecil-kecil, apa Bener-bener digede-gedein. dikecilin, bener sih. Heeh. Waduh, teman-temannya minus sudah bye nih. Itu sekalian biar orang tuanya nggak baca juga, karena Oh, iya, bapak ibu iya, ada iya. mata udah minus. Aduh, mata udah susah banget, pakai kacamata udah di zoom aja gak ngerti, cara capture aja bingung ya kan. Dari jauh udah di capture tetap bingung ya, Bo. Tapi ini sih, tapi seru sih ya Cinta Monyet ini ya. Mungkin untuk beberapa orang kan pasti punya cerita yang unik-unik juga. Yes. Kalian share dong gimana? Kalian share dong cinta monyet yang unik apa gitu ya. Boleh share ke kita gitu, misalnya lebih unik dari Intan atau gue, mungkin pernah suka sama orang tapi orangnya juga suka, terus jalan bareng, atau mungkin tetanggaan, biasanya kan kadang teman sedekat rumah, tetanggaan, betul. atau ntar suka. Ya, atau anak SD. Yes, beneran kadang suka sama bu gurunya. Mantap. Aduh, editor kita beneran mantap katanya. Kalian gitu sama-sama suka, pernah ngungkapin pas udah tua punya pasangan sendiri baru cerita. Oh iya. Wah. Iya, udah telat bener. nih, udah. Suka sama suka tapi nggak pernah diungkapin. Kayak sinetron. Udah tua baru ngungkapin, udah kelar tapi nggak Udah bisa. kelar cintanya. Iya. Ya udah, itu namanya cinta monyet. Jadi cerita aja. Jadi Nah, ini cerita aja. jadi peluang aneh-aneh. Lu mau aneh-aneh apa mau berhenti ya kan? Kalau pas cerita kayak gitu. Jangan dong. Jangan lanjut dong, serem Jangan jadinya. lanjut dong, cinta monyet aja. Cinta monyet aja. Kan tadi udah dibilang cinta monyet itu ya main-main itu tadi. Yes. Tapi kayaknya perlu diselesain gak sih si cinta monyet itu? Maksudnya kalau kayak yang ceritanya si editor kita tadi tuh bilang cinta monyet baru ketemu pas udah tua, terus ya sama-sama suka nggak, tapi udah sama-sama punya pasangan, udah sama-sama punya anak. Kalau masih ada yang nyangkut kan bisa aja kesangkut ya kan? Nah, bisa aja bener. Jadi bahan buat selingkuh tuh. Iya, Serem selingkuh juga. tuh. Aduh. Jangan dong. Berawal dari curhat. Dari curhat. Aduh, bahaya nih. Mm-mm. Nah, kayak seru juga tuh kalau kita bahas-bahas tentang selingkuh nanti. Lagi rame kan soalnya. Oh, lagi rame. Iya, habis ini kita akan bahas tentang selingkuh. Karena Februari kita akan membahas tentang cinta. Dari cinta monyet Iya. dan yang menyakitkan perselingkuhan sampai bahas tentang hari-hari Valentine ya. Oke, seru Habis ini kita ping-ping kali ya. Betul. Karena abis ini kita akan bahas tentang Valentine. Valentine dan perselingkuhan. Perselingkuhan tuh karena apa? Nah, kita bahas nanti itu ya. Betul. Makasih ya Sobat Militan ya udah dengerin kita. Yes. Kalian sambil inget-inget cinta monyetnya apa. Cinta monyet tuh biasanya suka ada soundtracknya juga gak sih, Mi? Kalau soundtracknya apa kira-kira? Ya, gua gak dengerin lagu lagi waktu SD itu. juga waktu SD sama. Harus ada soundtracknya. Denger lagu Ya apa udah, nanti jadi kita inget itu pikirin ya. dulu ya. Nanti kita pikirin dulu ya. Bener, Sobat bener. Militan, kalian komen, jangan lupa like, subscribe YouTube channel Hypespace dan juga follow IG kita di Ini Militan Podcast double L, dan bisa didengerin juga di podme.id. Iya, sampai ketemu lagi Militan. Bye Mi. Bye Tan, bye Militan. Militan.